Bab 971, Dibingkai. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian telah menembus basis kultivasinya dan memahami konsep angin tingkat lanjut tingkat ketiga, dan dia bergegas keluar seperti kilat. Fenomena langit dan bumi di atas kepalanya mengikutinya seperti bayangannya. Ketika energi kaki bergemuruh di bawah kaki Duan Lingtian, seolah-olah dia beresonansi dengan tanah. Dia melakukan perjalanan melintasi beberapa gua setelah dia melangkah keluar. Terlepas dari sambaran petir ungu yang merajalela di sekitar energi kaki, ada gelombang energi hijau yang mengikutinya. Selain itu, ada lapisan energi samar di tubuhnya yang bertindak sebagai pencari jalan saat Duan Lingtian bergegas. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah gelombang energi berbentuk pedang. Sementara itu, siluet naga bertanduk kuno terbang di atas kepalanya saat dia bergegas. Dia tampak mengancam. Karena kecepatannya yang cepat, sulit bagi seseorang untuk melihat berapa banyak siluet naga bertanduk kuno yang ada di sana. Begitu Duan Lingtian menghentikan gerakannya, fenomena langit dan bumi di atas kepalanya akan menjadi sangat jernih. Ada total 1150 siluet naga bertanduk kuno. Transformasi Void tingkat ketiga dengan dorongan energi asal yang sekuat kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Konsep angin tingkat lanjut tingkat ketiga juga memiliki kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Kombinasi dari tiga jenis konsep interpretasi Void tingkat ke-9 yang tersisa sama kuatnya dengan kekuatan 300 naga bertanduk kuno. Secara keseluruhan, itu memiliki kekuatan 1100 naga bertanduk kuno. Kekuatan ekstra 50 naga bertanduk kuno berasal dari resonansi Duan Lingtian dengan energi bumi dengan bantuan dari konsep bumi dan bumi. Itu adalah setengah kekuatan konsep bumi. Duan Lingtian didorong oleh kekuatan 1150 naga bertanduk kuno, dan dia secepat angin dan guntur. Banyak seniman bela diri tidak akan bisa mengejar kecepatannya karena seberapa cepat dia. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu ketika Duan Lingtian berhenti bergerak, dan dia tidak terlihat terlalu baik. Chen Wei. Duan Lingtian mengungkapkan sinar dingin di matanya yang seolah-olah dia akan melahap orang berikutnya yang dilihatnya hidup-hidup ketika dia melihat tubuh tergeletak di tanah. Itu adalah Chen Wei, orang yang dia kenal. Dia sudah mengenal Chen Wei sebelum bergabung dengan Sekte Lima Elemen. Meskipun pertemuan pertama mereka berakhir dengan catatan yang tidak menyenangkan, itu sebenarnya disebabkan oleh Chen Wei yang ditipu oleh saudara kandungnya. Duan Lingtian sebenarnya menyukai Chen Wei sebagai pribadi. Sebelum memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, Chen Wei adalah orang yang aktif. Namun, dia sekarang hanya tubuh yang dingin. Selain itu, jelas bahwa dia telah mati selama berhari-hari. Bang! Duan Lingtian serius saat dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, retakan ganas muncul di tanah tempat Duan Lingtian menginjaknya. Itu hanya berhenti retak ketika menyebar ke tubuh Chen Wei, menyebabkan tubuh Chen Wei jatuh. Saat Duan Lingtian mengangkat tangannya, energi asal bergabung dengan energi bumi dan bergegas ke sisi dinding gua. Bebatuan mulai pecah dari atas dan kerikil mulai berjatuhan. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya sekali lagi saat dia mengendalikan keripik dan kerikil dengan energinya untuk mengisi celah penguburan Chen Wei. Dia ingin Chen Wei dikubur di bawah tanah dengan damai. Beristirahatlah dengan tenang, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan kepala tertunduk saat dia melihat retakan yang tersebar di semua tempat. Apa yang dilakukannya? Saya kebetulan melihatnya karena saya datang lebih awal, dia sepertinya sedang mengubur tubuh seseorang. Seharusnya saudara laki-laki dari sekte yang sama yang dekat dengannya. Tidak diketahui kapan itu terjadi tetapi adegan yang dibuat Duan Lingtian telah menarik banyak orang untuk menonton. Mereka berdiri jauh dan berbicara di antara mereka sendiri. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bersiap untuk pergi. Ini Duan Lingtian. Dua orang memasuki gua untuk menonton, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian menoleh ketika dia mendengar suara itu. Dia mengenali keduanya pada pandangan pertama, mereka adalah dua murid biksu dari kuil Empirean. Meskipun dia tidak mengenal keduanya, dia memiliki beberapa kesan tentang mereka. Duan Lingtian mengangguk pada mereka. Dia pikir sudah takdir bahwa mereka berhasil bertemu satu sama lain di sini karena mereka datang dari pintu masuk yang sama. Dia siap untuk pergi lagi setelah dia menyapa dan mengangguk pada keduanya. Namun, sebelum dia bisa bergerak,
dia menyadari bahwa dia telah dikelilingi oleh 3 orang yang mendekatinya seperti 3 sambaran petir. Saat ketiganya mengelilinginya, mata mereka berbinar saat mereka menatapnya dengan keserakahan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah harta yang berharga. Kamu Duan Lingtian, orang paling kuat di antara Sekte 5 Elemen saat ini di sisi timur Gurun Utara. Aku dengar kamu mendapatkan fragmen kedalaman. Saat mereka bertiga mengepung Duan Lingtian, mereka bergiliran berbicara saat napas mereka semakin cepat. Oh, bagaimana saya bisa lupa, Duan Lingtian, saya mendengar dari seseorang bahwa dia memperoleh fragmen kedalaman sebelumnya. Aku juga mendengar tentang itu. Duan Lingtian, orang yang paling kuat di antara murid-murid Sekte 5 Elemen saat ini. Dia baru saja memperoleh fragmen kedalaman belum lama ini. Oh, jadi dia Duan Lingtian itu. Terlepas dari 2 murid biksu kuil Empyrean yang memiliki sedikit perubahan ekspresi, yang lain menatap Duan Lingtian dengan mengancam. Mereka tidak sabar untuk segera membunuhnya dan mengambil fragmen kedalaman darinya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia segera melihat kedua murid biksu dari kuil Empyrean. Tiba-tiba, ekspresi 2 murid biksu kuil Empyrean berubah secara dramatis dan segera berbicara dengan panik ketika mereka menggelengkan kepala. Duan Lingtian, saya tidak tahu apa-apa tentang Anda mendapatkan fragmen kedalaman. Itu benar, jika kami tahu kamu memperoleh fragmen kedalaman dan menyebarkan berita, kami pasti tidak akan mengungkap identitasmu lebih awal. Kedua murid biksu kuil Empyrean tampaknya sedikit panik ketika mereka berbicara. Mereka telah menyaksikan kemampuan Duan Lingtian sebelumnya. Selama Duan Lingtian mau, hanya 1 pukulan yang dia butuhkan untuk membunuh mereka berdua secara instan. Kerutan Duan Lingtian semakin dalam. Dia tidak menyalahkan 2 murid biarawan kuil Empyrean karena mengungkap identitasnya, melainkan, dia penasaran bagaimana yang lain tahu dia telah memperoleh fragmen kedalaman. Yang paling penting, orang-orang ini tahu namanya serta latar belakangnya meskipun faktanya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika saya memperoleh fragmen kedalaman bumi tahap Raja tingkat ke-7, saya telah berhati-hati untuk menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki lingkungan saya. Selain diri saya sendiri, pasti tidak ada manusia hidup lain yang tahu tentang saya yang mendapatkan fragmen kedalaman. Duan Lingtian mengingat kembali adegan ketika dia memperoleh fragmen kedalaman bumi tahap Raja tingkat ke-7, dan dia benar-benar yakin akan hal itu. Jelas tidak ada orang hidup lain yang tahu dia telah mendapatkan fragmen kedalaman. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan. Seseorang dengan sengaja menjebakku dalam upaya menjadikanku musuh bersama di antara sekelompok anak muda yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Orang itu ingin aku mati. Duan Lingtian mengetahuinya segera setelah dia memikirkannya. Lapisan merah muncul di matanya begitu dia mengetahuinya. Dia tidak bisa menahan amarah yang muncul dalam dirinya saat ini. Hal yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah menemukan orang yang memulai rumor dan membunuhnya. Meskipun dia tidak peduli dengan konsekuensi dari rumor tersebut, dia sangat kesal karena orang yang menjebaknya saat bersembunyi di kegelapan. Terlepas dari 2 murid biksu kuil Empyrean yang sangat ketakutan sehingga mereka gemetar saat berdiri jauh, Duan Lingtian menyadari bahwa 4 orang lain telah datang kepadanya dan mengelilinginya, tidak termasuk 3 orang yang mengelilinginya sebelumnya. Ada total 7 dari mereka mengelilinginya. Pada saat ini, Duan Lingtian mengetahui situasinya. Terlepas dari 3 orang yang bersama pada awalnya, 4 lainnya dipisahkan menjadi 2 tim kecil. Ada 2 dari mereka di setiap tim kecil. Dengan mengatakan itu, 7 dari mereka berasal dari 3 kekuatan yang berbeda. Ada total 6 kekuatan yang datang dari pintu masuk nomor 2. Terlepas dari 20 murid benteng Skywolf yang mati di tangannya, meskipun dia tidak mengenal orang-orang yang tersisa dari 5 kekuatan, dia memiliki gambaran kasar tentang siapa mereka. Namun, dia tidak memiliki kesan apapun dari 7 orang di depannya. Apakah kalian semua murid dari Sekte Anika, Sekte Izumo, dan Sekte Nether Utara? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam dan memfokuskan visinya saat dia menghadapi 7 pembangkit tenaga muda yang energi asalnya meningkat saat konsep mereka mengikuti dengan cermat. Mereka semua siap untuk menyerang. Tepat sekali. Takut kenapa? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, beberapa pembangkit tenaga listrik muda di sekitarnya memasang senyum bangga di wajah mereka. Sebagai murid dari kekuatan kelas 2,
Mereka memiliki rasa superioritas ketika mereka bertemu dengan murid dari kekuatan kelas 3 seperti Sekte 5 Elemen. Sepertinya memang ada dua pintu masuk di harta rahasia Kaisar Bela Diri, orang-orang dari Sekte Anika, Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara semuanya berasal dari pintu masuk nomor 1 sementara yang lain dan saya berasal dari pintu masuk nomor 2. Sampai sekarang, saya belum pernah bertemu siapapun yang datang dari pintu masuk ketiga. Duan Lingtian berpikir dalam hati dan diam-diam mengkonfirmasi fakta tersebut. Meskipun Duan Lingtian dikelilingi oleh 7 dari mereka, dia tidak takut sama sekali. Dia bertanya perlahan, siapa di antara kalian yang merupakan murid Sekte Anika? Pada saat ini, mata Duan Lingtian tenang dan wajahnya santai. Ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Kami adalah murid Sekte Anika. Seorang pria dan wanita muda menjawab dengan tenang setelah Duan Lingtian berbicara. Pria muda itu memasang ekspresi dingin saat dia menatap Duan Lingtian dengan rakus. Sementara itu, wanita muda itu memiliki ekspresi tenang, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Demi saya berkenalan dengan Peng Bao, saya akan menyarankan Anda untuk mundur. Duan Lingtian melirik kedua murid Sekte Anika dengan tenang. Nada suaranya damai tanpa emosi. Peng Bao adalah murid Sekte Anika yang dia temui sebelumnya. Dia memiliki kemampuan luar biasa dengan basis budidaya transformasi Void tingkat ketiga. Ketika keduanya bertemu, yang dia lakukan hanyalah berdagang dengan Peng Bao karena itu menguntungkan kedua belah pihak. Mereka hanya bertemu sekali, tapi dia menyukai karakter lugas Peng Bao. Ketika dia mengetahui bahwa duo di depannya adalah murid Sekte Anika, dia rela membiarkan mereka hidup ketika dia mengingat Peng Bao. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan napasnya untuk mereka. Murid perempuan Sekte Anika yang memiliki wajah tenang sejak awal mau tak mau berkata dengan lantang, "Kamu kenal kakak senior Peng Bao?" "Ya, saya kenal dia." Duan Lingtian mengangguk. Murid perempuan Sekte Anika mendengar apa yang dia katakan dan mundur setelah dia mengangguk. "Kakak senior Peng Bao menyelamatkan hidupku. Karena kamu adalah temannya, aku tidak akan memberimu waktu yang sulit hari ini." "Huff. Jadi bagaimana jika kamu mengenal kakak senior Peng Bao? Aku harus mengambil fragmen kedalaman darimu." Namun, murid laki-laki Sekte Anika tidak menghargai belas kasihan Duan Lingtian. Bab 972, Kemunculan Kembali Dewa Pembantai. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan murid laki-laki dari Sekte Anika. Dia menatap 6 lainnya yang mengelilinginya dan berkata, "Kalian berenam, datang saja padaku." Ketika 6 pembangkit tenaga listrik muda dari pasukan kelas 2 mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian dan melihat ketidakpedulian di wajahnya, wajah mereka berubah secara dramatis, dan mereka semua benar-benar marah karenanya. Seorang murid dari kekuatan kelas 3 menantang mereka berenam dari kekuatan kelas 2. "Provokasi, provokasi langsung. Karena kamu ingin mati, kami akan membantumu. Kami akan memberitahumu, murid dari kekuatan kelas 3 sepertimu mirip dengan semut di mata murid dari kekuatan kelas 2 seperti kami. Semudah membunuh ayam atau memotong rumput bagi kami untuk membunuhmu." 6 murid dari pasukan kelas 2 menyerang secara bersamaan saat mereka menyerang Duan Lingtian. Mereka sepenuhnya mengerahkan energi asal mereka, dan konsep mereka mengikuti seperti bayangan saat mereka melepaskan senjata roh di tangan mereka dan memberikan tembakan terbaik mereka. Mereka menyerang Duan Lingtian dengan momentum besar. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa ratus siluet naga bertanduk kuno di ruang di atas mereka saat mereka menyerang Duan Lingtian yang dikelilingi di tengah. Lebih dari 3.000 siluet naga bertanduk kuno membentuk pengepungan dan menerjang ke posisi Duan Lingtian dengan taring dan cakar mereka terbuka. Ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan penuh dari 6 murid kekuatan kelas 2 menyebabkan udara terkompresi dengan cepat, dan serangkaian ledakan udara yang terdengar sekeras ranjau yang meledak bergema. Saat ledakan udara terdengar, semburan gelombang udara meluncur ke segala arah dan berubah menjadi hembusan angin kencang. Jubah semua orang mengepul dan suara berkibar bisa terdengar. Membunuh. Senjata roh di tangan 6 murid dari kekuatan kelas 2 tampaknya berubah menjadi sabit kematian pada saat itu ketika mereka menuju Duan Lingtian, mencoba untuk menuai hidupnya. Murid perempuan Sekte Anika memandang dengan tenang dari samping. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi pemuda berbaju ungu, Duan Lingtian, untuk bertahan dari serangan 6 pembangkit tenaga muda dari pasukan kelas 2.
Namun, ketika tatapannya secara tidak sengaja mendarat pada dua pengamat lainnya, dia menyadari bahwa mereka sedang melihat dengan simpati pada 6 pembangkit tenaga muda dari kekuatan kelas 2 yang bersamanya. Hatinya segera tenggelam, dan dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Apakah pemuda berbaju ungu itu cukup kuat untuk menghadapi mereka berenam? Dia merasa sedikit tidak masuk akal pada pemikiran kedua. Seorang murid dari kekuatan kelas 3, bahkan jika dia adalah nomor 1 di antara para pemuda, masih tidak mungkin untuk melawan 6 pembangkit tenaga listrik muda yang tidak kalah dengannya. Namun demikian, dia tercengang pada saat berikutnya. Wajahnya memerah seolah-olah tenggorokannya tercekik. Matanya terbelalak saat dia menatap pemandangan di depannya, ketidakpercayaan dan keheranan memenuhi matanya. Ya dewa, apa yang baru saja dia lihat? Di bawah pengepungan 6 pembangkit tenaga listrik muda sekuat dia, pemuda berpakaian ungu dengan santai melangkah ke atas. Pedang yang memancarkan aura menghancurkan kemudian muncul di tangannya. Ini jelas bukan pedang roh kelas 2. Sebuah pikiran langsung muncul di pikiran bawah sadarnya. Yang paling mengejutkannya adalah langkah selanjutnya dari pemuda berpakaian ungu. Dia mengerahkan energi asalnya yang terus berubah menjadi energi kaki dalam jumlah besar yang terjalin dengan sambaran petir ungu bersama dengan hembusan angin hijau yang mengeras. Selain itu, ada aura cepat dan menusuk pada pemuda berbaju ungu itu. Konsep pedang. Murid perempuan Sekte Anika sangat akrab dengannya karena dia adalah seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep pedang. Dia telah memahami begitu banyak konsep. Semuanya tampaknya berada di level yang tinggi juga. Dalam waktu beberapa napas, murid perempuan Sekte Anika hanya punya waktu untuk mencari tahu sebanyak ini. Pada saat berikutnya, dia menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Itu adalah pemandangan yang menghantuinya selama sisa hidupnya dan membuatnya merasa bersyukur atas pilihan yang dia buat hari ini. Murid perempuan Sekte Anika dengan jelas melihat saat pemuda berbaju ungu itu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Pedang Ki yang menakutkan berbalik secepat kilat, dan itu berlangsung sangat singkat. Tak lama setelah itu, ke-6 pembangkit tenaga muda, yang menyerbu ke arahnya dengan momentum besar, ditebas di pinggang mereka menjadi 2 bagian. Mayat mereka yang tidak lengkap hancur bersama karena inersia. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, mereka berenam mati tanpa waktu untuk salah satu dari mereka bahkan berteriak. Murid perempuan Sekte Anika benar-benar membeku. Dia baru menyadari apa yang terjadi setelah beberapa saat. Wajahnya dipenuhi kengerian saat dia bergumam, "Kakak senior Peng Bao, aku berhutang nyawa padamu sekali lagi." Dia tahu jika dia tidak mundur ketika pemuda berpakaian ungu menyebut Peng Bao, akan ada lebih dari 6 kematian. Dia tidak akan bisa tetap hidup. Ledakan, 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 ledakan. Potongan-potongan mayat yang tidak lengkap jatuh ke tanah dan dengan cepat mewarnai tanah menjadi merah seperti sungai darah, dan itu mengerikan. Kedua murid kuil Empyrean terkejut dan pucat saat tubuh mereka bergetar. Meskipun mereka mengharapkan adegan di depan mereka akan terjadi, mereka masih merasa takut ketika mereka menyaksikannya. 6 pembangkit tenaga muda mungkin adalah murid dari kekuatan kelas 2, tetapi bagi mereka, kekuatan Duan Lingtian dari Sekte 5 Elemen telah melampaui murid biasa dari kekuatan kelas 2. Mereka bukan tandingan kekuatan Duan Lingtian kecuali mereka yang terbaik di antara generasi muda dari pasukan kelas 2. Adapun yang terbaik di antara generasi muda dari pasukan kelas 2, meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka masih dapat mengidentifikasi bahwa 6 orang yang menyerang Duan Lingtian tidak berada pada level itu. 6 dari mereka paling banyak adalah yang lebih baik di antara para pemuda dari pasukan kelas 2. Namun, kemampuan Duan Lingtian untuk secara instan membunuh 6 murid transformasi kekosongan tingkat pertama dari kekuatan kelas 2 dengan satu gerakan telah menimbulkan ketakutan di hati mereka. Kekuatan Duan Lingtian tampaknya telah meningkat. Mereka sampai pada kesimpulan yang sama ketika mereka saling memandang. Kedalaman mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Saat Duan Lingtian dengan dingin melirik 6 mayat yang tidak lengkap di tanah, sedikit rasa dingin tergantung di sudut mulutnya. Energi spiritualnya telah mengidentifikasi tingkat kultivasi 6 dari mereka. Mereka semua adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama yang bukan siapa-siapa di hadapannya. Gelombang energi asal diluncurkan saat Duan Lingtian mengangkat tangannya, dia menyimpan senjata roh kelas 2 dan cincin tata ruang milik mereka berenam. Ini adalah piala dan buah dari jerih payahnya. Kemudian,
Duan Lingtian dengan santai melirik murid perempuan Sekte Anika itu dan dua murid biarawan kuil Empyrean. Duan Lingtian, kami tidak akan memberitahu siapapun bahwa Anda telah memperoleh fragmen kedalaman, dua murid biksu kuil Empyrean buru-buru berkata ketika mereka melihat tatapan Duan Lingtian. Mereka menggigit jari mereka dan dengan cepat membuat sumpah dengan darah mereka pada 99 kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian terdiam saat melihat itu. Kapan dia meminta mereka untuk bersumpah? Dia tahu di dalam hatinya bahwa berita tentang dia memperoleh fragmen kedalaman sengaja dibocorkan. Aman untuk berasumsi bahwa sebagian besar pembangkit tenaga muda di harta rahasia Kaisar Bela Diri sudah mengetahuinya. Selain mereka yang tidak tahu, semua orang pasti sudah tahu. Tidak peduli siapa itu, mereka yang memukul di bawah ikat pinggang harus dibalas dengan kemarahanku yang tak ada habisnya. Mata Duan Lingtian menjadi dingin saat kemarahan di hatinya meroket. So, di bawah tatapan waspada dari kedua murid biksu kuil Empyrean dan murid perempuan Sekte Anika, Duan Lingtian bergerak dan menghilang di depan mata mereka hanya dalam sedetik seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Baru kemudian mereka bertiga menghela nafas lega. Di depan Duan Lingtian, mereka merasa tertindas dari lubuk hati mereka. Dia adalah dewa pembantaian yang mengerikan. Ketika mereka melihat 6 mayat yang tidak lengkap di depan mereka, wajah mereka memucat lagi, dan sedikit ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka bersinar di mata mereka. Murid perempuan Sekte Anika memandang dua murid biksu kuil Empyrean dan bertanya dengan tenang, kalian berdua tahu bahwa dia begitu kuat. Tentu saja, dia membunuh 48 murid muda dari pasukan kelas 3 hanya dengan 2 pedang ketika dia memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia orang aneh. Aku harus mengatakan, kamu membuat pilihan yang tepat, jika tidak, kamu akan berakhir seperti mereka, kata dua murid biksu kuil Empyrean ketika tatapan mereka mendarat pada sisa-sisa yang ditumpuk di sungai darah di depan mereka dan tanpa sadar gemetar lagi. Membunuh 48 murid muda dari pasukan kelas 3 dengan 2 pedang. Murid perempuan Sekte Anika mau tak mau menyipitkan matanya. Mereka yang dikirim ke harta rahasia Kaisar Bela Diri akan menjadi yang lebih kuat di antara generasi muda murid pasukan kelas 3, mereka tidak akan lemah. Namun, untuk membunuh 48 murid muda dari pasukan kelas 3 hanya dengan 2 pedang, dia tahu dia tidak akan bisa mencapai itu dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bisa membunuh mereka semua, dia tidak akan bisa melakukannya dengan sederhana dan cepat. Duan Lingtian, kakak senior Peng Bao, orang aneh macam apa yang kamu temui? Senyum pahit tergantung di sudut mulut murid perempuan Sekte Anika. Jika Duan Lingtian tidak menyebut Peng Bao tepat waktu, dan dia tidak mundur dari pertempuran karena Peng Bao telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dia akan lebih dari mati. Secara alami, Duan Lingtian tidak punya waktu untuk mengetahui keadaan pikiran murid biksu kuil Empyrean dan murid perempuan Sekte Anika. Dia terus mencari arah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Jelas, dia juga mencoba menyimpulkan siapa orang yang menjebaknya. Tahu namaku dan latar belakangku, orang yang menjebakku pasti berasal dari salah satu dari 6 kekuatan utama yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri bersamaku. 19 murid dari benteng Skywolf dibunuh olehku segera setelah kami memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, mungkinkah Xi Sang yang menyebarkan berita itu? Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat pikiran itu muncul. Menurutnya, ini adalah kemungkinan yang paling memungkinkan. Meskipun dia telah membunuh Xi Sang, siapa yang tahu jika Xi Sang telah menjebaknya dengan menyebarkan berita bahwa dia memiliki fragmen kedalaman sebelum itu. Tidak, segera, Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Bab 973, menuju area pusat. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sisa jiwa yang tersembunyi di tubuh Xi Sang, kemungkinan besar dari tablet Devil Cell. Lagi pula, dia memang memiliki pecahan tablet Devil Cell. Lebih penting lagi, sisa jiwa yang tersembunyi di tubuh Xi Sang tampaknya menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang mengenali tablet Devil Cell. Mungkin saja dia mengetahui latar belakang tablet Segel Iblis. Kalau begitu, dia seharusnya tahu nilai dari tablet Segel Iblis. Ini juga berarti Xi Sang tidak akan menjebakku. Kalau tidak, jika aku terbunuh, tablet Segel Iblis akan jatuh ke tangan orang lain. Duan Lingtian banyak berpikir hanya dalam beberapa menit. Pertama, dia yakin Xi Sang tahu nilai dari tablet Segel Iblis. Kembali ketika dia diburu oleh 4 wakil Master Benteng Skywolf,
itu dipimpin oleh Zisang dengan tablet Devil Cell. Bisa jadi Zisang ingin benteng Skywolf untuk mendapatkan tablet Devil Cell terlebih dahulu sebelum dia mencurinya kembali dengan metode lain. Dia mendapat bantuan dari sisa jiwa yang tampaknya menjadi pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri. Tidak akan sulit untuk mendapatkan kekuatan yang melampaui benteng Skywolf di masa depan. Namun, itu berbeda dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri. Begitu dia menyebarkan berita bahwa aku memiliki fragmen kedalaman, dia tidak akan bisa mengetahui siapa yang membunuhku, apalagi mengambil tablet Devil Cell dari orang yang membunuhku. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian memastikan bahwa orang yang menjebaknya bukanlah Zisang. Karena Zisang tertarik dengan Devil Cell tabletnya, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tetapi jika bukan Zisang, lalu siapa itu? Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia terbang. Dia masih tidak tahu siapa yang mencoba menjebaknya. Mungkinkah dua murid dari Sekte Sun Moon itu? Segera, Duan Lingtian memikirkan murid Sun Moon Sekte yang tersisa. Mereka memiliki motif terbesar sejak 18 murid Sun Moon Sekte lainnya meninggal di tangannya. Jika mereka berdua ingin membalas dendam, maka mereka akan memiliki motif. Selain mereka, orang-orang dari Sekte Pemutus Emosi juga memiliki motif. Ketika dia pertama kali memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia telah membunuh 19 murid dari Benteng Skywolf, 17 murid dari Sekte Sun Moon, dan 12 murid dari Sekte Pemutus Emosi. Mungkin saja di antara murid Sekte Pemutus Emosi yang tersisa, ada beberapa yang ingin membalas dendam murid Sekte Pemutus Emosi yang mati, gumam Duan Lingtian. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian tersenyum pahit. Ada juga murid Sekte Pedang, Lian Xiong, lengannya dipotong oleh Tian Wu sebelum memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri karena aku. Meskipun dia memasang kembali lengannya, aku cukup yakin dia membenciku. Duan Lingtian berpikir sambil terus mencari kemungkinan tersangka. Saat dia menganalisis, dia menyadari bahwa tidak peduli apakah itu murid Sekte Pedang, murid Kuil Empyrean atau bahkan murid Sekte Lima Elemen, mereka semua tampaknya memiliki kemungkinan untuk menjebaknya. Ini sakit kepala. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Namun, matanya mengungkapkan cahaya yang keras dan dingin. Tidak peduli siapa itu, mereka berani menjebakku, aku akan membunuhmu dan membiarkanmu mati mengenaskan begitu aku menangkapmu. Duan Lingtian bergerak cepat, secepat angin, saat ia melakukan perjalanan melintasi gua. Sepanjang perjalanan Duan Lingtian, dia mendengar obrolan tentang dia dari banyak pembangkit tenaga muda yang masih hidup. Mereka sedang mendiskusikan masalah fragmen kedalaman. Setelah waktu setengah bulan, Duan Lingtian akhirnya mengkonfirmasi arah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri dan menuju ke sana. Akhirnya mengkonfirmasi arahnya, istana pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri itu ada di sana. Duan Lingtian terbang menuju area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Kecepatannya maksimal. Yang tersisa untuk dilihat oleh pembangkit tenaga muda di sepanjang jalan adalah sosok seperti kilat ungu. Orang itu bergerak sangat cepat. Ya, aku sama sekali tidak bisa mengejar jejaknya. Kecepatan seperti itu, dia setidaknya harus berada di transformasi Void tingkat keempat atau lebih tinggi. Pembangkit tenaga muda di sepanjang jalan tidak bisa menahan nafas dan mengakui kekalahan ketika mereka melihat sosok ungu yang berkedip. Saat Duan Lingtian menuju ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri, banyak pembangkit tenaga muda yang tersebar di sekitar harta rahasia Kaisar Bela Diri juga telah menemukan arah ke area pusat dan bepergian ke sana. Saudara Lingtian memperoleh fragmen kedalaman. Dua sosok dengan cepat bergerak menuju area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Salah satu dari mereka terkejut dengan pembicaraan yang mereka dengar di sepanjang jalan. Peng Bao, kamu tahu Duan Lingtian itu? Orang lain adalah Lei Jun, dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat kedua dari generasi muda dari Sekte Izumo. Sosok sebelumnya adalah Peng Bao, pembangkit tenaga listrik terkuat kedua dari generasi muda dari Sekte Anika. Aku mengenalnya, dia bisa dianggap sebagai teman, tapi aku tidak menyadari dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan fragmen kedalaman. Peng Bao mengangguk, keterkejutan muncul di wajahnya ketika dia berbicara. Dia tidak berpikir bahwa pemuda yang pernah dilihatnya memiliki kekuatan seperti itu. Sebagai seseorang yang telah memperoleh fragmen kedalaman di sisi luar harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia jelas tahu bahwa seseorang membutuhkan kekuatan dan keberuntungan yang cukup untuk mendapatkan fragmen kedalaman. Boneka yang menjaga fragmen kedalaman sudah cukup merepotkan. Terlepas dari boneka,
Kotak-kotak yang berisi fragmen kedalaman akan mengeluarkan suara yang sangat tajam untuk menarik orang-orang di dekatnya. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan mereka yang tertarik, fragmen kedalaman harus diberikan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan fragmen kedalaman, keberuntungan adalah yang kedua, dan kekuatan adalah faktor yang paling penting. Jika aku bertemu dengannya, aku akan merebut fragmen kedalaman dari tangannya, kamu tidak akan ikut campur, kan? Mata Lei Jun berkedip saat dia bertanya dengan tenang. Jika saya bertemu dengannya, saya akan bertanya kepadanya jenis fragmen kedalaman apa yang dia miliki. Jika itu yang dibutuhkan Sekte Anika, saya akan mencoba menukar fragmen kedalaman saya dengan miliknya, kata Peng Bao dengan tenang. Dia tidak menjawab Lei Juni. Mata Lei Jun menjadi cerah ketika dia mendengar kata-katanya. Fragmen kedalaman Peng Bao adalah yang sangat dia butuhkan, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya dari Peng Bao. Jika itu jatuh ke tangan murid 5 elemen sekte yang berasal dari kekuatan kelas 3, itu akan dengan mudah direbut olehnya, kan? Seorang murid muda dari kekuatan kelas 3, bahkan jika dia adalah orang terkuat di antara generasi muda dari kekuatan kelas 3, dia tidak akan lebih baik dari orang terkuat kedua dari sekte Izumo, kekuatan kelas 2. Lei Jun sangat yakin dengan kekuatannya. Sekarang, kuharap fragmen kedalaman di tangan Duan Lingtian adalah yang dibutuhkan Sekte Anika, bahkan jika tidak, aku akan tetap merebut fragmen kedalaman dari tangannya. Lei Jun bergumam saat cahaya dingin bersinar di matanya. Semut dari pasukan kelas 3 tidak memenuhi syarat untuk memiliki fragmen kedalaman. Peng Bao dan Lei Jun bergerak sangat cepat saat mereka menuju ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Pada saat yang sama, ada juga banyak orang lain yang bepergian ke area pusat. Sosok merah panas yang dikelilingi oleh aura terbakar melintas oleh beberapa gua dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa pembangkit tenaga listrik muda di sepanjang jalan merasa malu. Kakak Duan juga harus dalam perjalanan ke area pusat kan. Sosok yang melintas adalah seorang gadis berpakaian merah. Dia seperti peri yang menari di dalam api ketika dia terbang, sangat cantik dan memikat. Dia melihat sekitar 20. Ada sedikit harapan di antara alisnya saat dia buru-buru bepergian. Dalam benaknya, sosok pemuda berbaju ungu muncul. Itu membuatnya tersipu, dan itu tampak menggerahkan. Di sisi lain harta rahasia Kaisar Bela Diri, dua bayangan terbang berdampingan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada seorang pemuda berbaju merah dan seorang pemuda berbaju biru yang tampak identik. Jelas sekali bahwa mereka kembar. Namun, mereka memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah mereka. Pemuda berpakaian merah itu ekspresif dengan ekspresi yang terus berubah, sedangkan wajah pemuda berpakaian biru itu sangat dingin dan tetap sama dari awal. Duan Lingtian telah memperoleh fragmen kedalaman. Ada sedikit kejutan di wajah pemuda berpakaian merah itu. Ketika Anda melihatnya, dia seberuntung kita. Pemuda berbaju biru itu mengangkat alisnya tapi tetap diam. Formasi asimilasi mendalam yang kami temukan di harta rahasia Kaisar Bela Diri jauh lebih kuat daripada yang kami alami di sekte. Dilihat dari bagaimana konsep kami telah meningkat, Anda dapat mengatakan bahwa formasi asimilasi mendalam memiliki banyak fragmen konsep yang nilai yang lebih baik, seru pemuda berbaju merah itu. Sepasang kembar ini adalah kembar Namong dari sekte 5 elemen. Pemuda berpakaian biru dengan wajah berbatu adalah Namong Chen, dan pemuda berpakaian merah yang tampak terpesona adalah Namong Yi. Saudara-saudara itu bertolak belakang, yang satu pendiam dan yang lain lincah. Sejak mereka memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, mereka masing-masing telah memperoleh senjata roh kelas 1 selain memasuki formasi asimilasi mendalam yang diaktifkan secara otomatis. Mereka berada di dalam formasi asimilasi mendalam selama 3 jam, dan konsep mereka telah meningkat pesat. Peningkatan dibandingkan dengan peningkatan yang mereka alami dalam formasi asimilasi mendalam di sekte 5 elemen seperti membandingkan langit dan bumi. Formasi asimilasi mendalam 5 elemen sekte tidak ada apa-apanya sebelum formasi asimilasi mendalam dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri. Sayang sekali formasi asimilasi mendalam hanya dapat diaktifkan sekali, jika tidak, kita bisa memahami konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 jika kita diizinkan masuk lagi. Namong Yi menghela nafas dan berkata dengan kasihan di seluruh wajahnya. Tamak, Namong Chen berkata dengan dingin. Kamu tidak mau. Namong Yi melirik Namong Chen dengan mencemooh. Namun demikian, pertemuan kita lebih baik daripada Duan Lingtian, meskipun dia memperoleh fragmen kedalaman, dia harus menyerahkannya kepada sekte.
Sangat sulit untuk tetap hidup. Namong Chen mengucapkan beberapa patah kata, dia menghargai kata-katanya seolah-olah itu adalah emas. Ya, kami tidak menyangka mereka yang masuk dari pintu masuk lain dari harta rahasia Kaisar Bela Diri berasal dari pasukan kelas 2. Namong Yi mengangguk dengan wajah khawatir. Bab 974, Pertemuan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Karena mereka telah mendengar tentang Duan Lingtian memperoleh fragmen kedalaman, para pembangkit tenaga muda dari pasukan kelas 2 juga harus mendengarnya. Duan Lingtian harus menjadi target semua orang. Tidak sulit menebaknya. Meskipun Duan Lingtian kuat, aku khawatir dia bukan tandingan pembangkit tenaga muda teratas dari pasukan kelas 2. Namong Yi menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya dipenuhi ketakutan untuk beberapa pembangkit tenaga muda teratas dari pasukan kelas 2. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menghadapi kekuatan muda rata-rata dari kekuatan kelas 2. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan pembangkit tenaga muda teratas dari kekuatan kelas 2. Selain memiliki pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri di sekte mereka, kekuatan kelas 2 adalah kekuatan kelas 2 karena budidaya pembangkit tenaga listrik muda jauh lebih baik daripada budidaya oleh kekuatan kelas 3 seperti sekte 5 elemen. Untuk sekali ini, Namong Chen mengangguk dan setuju dengan Namong Yi. Sementara itu, di sekitar harta rahasia Kaisar Bela Diri, semakin banyak orang yang mengetahui arah ke area pusat dan bepergian ke sana. Dalam perjalanannya ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri, Duan Lingtian yang sedang bepergian dengan tergesa-gesa baru saja terbang melalui sebuah gua dan melihat 3 sosok yang sangat familiar muncul di kejauhan. Mereka bertiga terbang ke arah yang sama seperti dia. Mereka jelas menuju ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dan Yu, Su Li, kakak Zhang. Kecepatan Duan Lingtian secepat kilat, dia menyusul seperti hantu. Dia tersenyum dan menyapa ketika dia tiba di sisi mereka. Mereka bertiga tidak lain adalah Huang Dan Yu, Su Li, dan Zhang Souyong. Duan Lingtian tidak menyangka akan bertemu mereka di sini, apalagi melihat mereka bertiga bersama. Duan Lingtian, saudara Lingtian. Kemunculan Duan Lingtian merupakan kejutan besar bagi Huang Dan Yu, Su Li, dan Zhang Souyong. Melihat Duan Lingtian lagi membawa kegembiraan di mata mereka. Duan Lingtian, baik untukmu, aku pikir kamu sudah terbunuh oleh tangan yang lain. Kata Huang Dan Yu bercanda. Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar mendapatkan fragmen kedalaman? Su Li memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan tatapan tajam. Zhang Souyong juga memandang Duan Lingtian. Jika saya mengatakan tidak, apakah kalian semua akan percaya? Setelah mendengar pertanyaan Su Li, Duan Lingtian tahu mereka bertiga pasti telah mendengar tentang desas-desus bahwa dia telah memperoleh fragmen kedalaman. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia telah memperoleh fragmen kedalaman, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang hidup lainnya. Adapun rumor yang tersebar luas, itu hanya pengaturan. Tidak, mendengar jawaban Duan Lingtian, tidak hanya Su Li dan Zhang Souyong, bahkan Huang Dan Yu pun terkejut. Seseorang mencoba menjebakku. Ada kilatan di mata Duan Lingtian, secerca rasa dingin melintas seolah menunggu kesempatan untuk melahap seseorang. Aku masih tidak tahu siapa itu, tapi satu hal yang pasti, orang itu pasti masuk dari pintu masuk nomor 2 bersama kita. Aku pasti akan membunuh mereka begitu aku tahu siapa itu, Huang Dan Yu meninju dan berkata dengan marah. Wajahnya tenggelam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dengan menjebakmu seperti ini, dia jelas ingin membuatmu terbunuh, orang itu pasti menyimpan dendam padamu. Mungkinkah itu 2 murid Sun Moon Sek yang tersisa? Su Li berspekulasi. Bisa juga Lian Xiong. Ada kilatan di mata Zhang Souyong yang berdiri di samping. Dia diam-diam berkata, di Blade Sect, semua orang tahu Lian Xiong selalu menyimpan dendam dan berusaha membalas dendam. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja setelah kehilangan sebesar itu pada Brother Lingtian. Aku sudah memikirkan orang-orang ini yang kalian semua sebutkan, aku memang mempertimbangkan murid sekte pemutus emosi. Lagi pula, mereka semua punya motif. Orang yang menjebakku tidak harus menyimpan dendam padaku. Itu mungkin murni kecemburuan, dan mereka hanya tidak ingin aku selamat dari ekspedisi ini di harta rahasia Kaisar Bela Diri, kata Duan Lingtian perlahan dan membagikan kesimpulannya. Huang Dan Yu dan yang lainnya langsung terdiam. Orang itu benar-benar berbahaya. Dengan satu kalimat, dia menempatkanmu dalam bahaya. Sekarang,
para pembangkit tenaga muda dari pasukan kelas 2 itu pasti mencarimu, kata Huang Daniu dengan ekspresi khawatir. Kekuatan kelas 2, Duan Lingtian mengangkat alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Daniu. Tidak ada murid dari kekuatan kelas 2 yang dia temui dan lawan yang cocok untuknya. Semuanya mati di tangannya, bahkan jika itu Peng Bao dari Sekte Anika, dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak sulit untuk memenangkannya. Duan Lingtian tanpa sadar memikirkan Peng Bao yang pernah dia temui sebelumnya. Pada saat itu, energi spiritualnya menemukan Peng Bao adalah seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ketiga. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk memenangkan pertempuran melawan Peng Bao, tetapi banyak hal telah berubah. Kecuali Peng Bao memiliki pertemuan kebetulan, dia tidak akan cocok untuk Duan Lingtian. Mereka berempat melakukan perjalanan ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri bersama. Sepanjang jalan, Huang Daniu bertanya dengan rasa ingin tahu, Duan Lingtian, apakah Anda mendapatkan hal lain di sepanjang jalan? Tidak terlalu buruk, saya memperoleh fragmen konsep bumi tingkat ke-9 dan buah roh, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia tidak menyebutkan insiden dengan fragmen kedalaman bumi tahap raja tingkat ke-7. Kalau tidak, dia akan mengakui rumor itu benar. Kemudian, orang itu tidak akan menjebaknya tetapi akan mengatakan yang sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Bagaimana dengan kalian semua? Setelah Duan Lingtian memberitahu mereka tentang akuisisinya, dia memandang Huang Daniu dan dua lainnya dan bertanya, bagaimana kalian bertiga bertemu? Aku bertemu Suli dulu, kata Huang Daniu. Ya, Suli mengangguk. Setelah itu, Daniu dan aku bertemu dengan kakak Zhang bersama, dan kami memutuskan untuk bepergian bersama. Kami memang memperoleh beberapa hal, sejauh ini, kami berhasil mengumpulkan semua fragmen konsep tingkat ke-9 yang dapat digunakan untuk kami bertiga. Sepertinya ini perjalanan yang bermanfaat bagi kalian bertiga, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Duan Lingtian, kamu tidak tahu, selain itu, kami menemukan fragmen kedalaman. Itu adalah fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8. Huang Daniu berkata dan menghela nafas pada saat yang sama, sedikit penyesalan memenuhi wajahnya. Fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8. Duan Lingtian kaget saat mendengar pernyataan Huang Daniu. Meskipun dia memiliki fragmen kedalaman angin tahap raja, itu hanya fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ketiga. Itu tidak ada bandingannya dengan fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8. Kalian semua tidak mengerti. Mata Duan Lingtian bersinar ketika dia melihat desahan Huang Daniu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kalian semua tidak berhasil mendapatkannya, ini berarti orang yang memperoleh fragmen kedalaman lebih kuat. Tapi mengapa dia membiarkanmu pergi? Bukankah dia khawatir kalian semua akan menyebarkan berita bahwa dia telah mendapatkan fragmen kedalaman? Dia ingin membunuh kita, tetapi kita nyaris lolos. Selain itu, dia tampaknya tidak peduli dengan kita yang menyebarkan berita bahwa dia mendapat fragmen kedalaman, kata Zhang Shouyong sambil tersenyum pahit. Apa artinya? Duan Lingtian tertegun, wajahnya dipenuhi pertanyaan. Menurutnya, karena orang tersebut mencoba membunuh Huang Daniu, Suli, dan Zhang Shouyong, itu berarti dia khawatir mereka bertiga akan menyebarkan berita bahwa dia telah memperoleh fragmen kedalaman. Namun, mengapa Zhang Shouyong mengatakan dia tidak peduli? Apakah itu tidak bertentangan? Tak lama kemudian, Duan Lingtian akhirnya mengerti setelah mendengarkan penjelasan Suli. Apa maksudmu? Dia baru saja menginjak kakinya, dan beberapa murid dari Sekte Izumo dan Sekte Anika terbunuh. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menarik napas dengan tajam. Berdasarkan penjelasan Suli dan yang lainnya, dia menyimpulkan bahwa beberapa murid Sekte Izumo dan Sekte Anika adalah yang terlemah di antara murid-murid pasukan kelas 2 yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Namun, pemuda berpakaian hitam itu mampu membunuh mereka hanya dengan menghentakkan kakinya dan hampir membunuh Suli dan yang lainnya. Dia merasa terkejut dari lubuk hatinya. Wajah Huang Daniu dipenuhi ketakutan saat dia berkata, kekuatan orang itu setidaknya harus pada transformasi void tingkat kedua atau ketiga. Lebih penting lagi, dia memahami konsep bumi, dan dapat menarik dukungan dari energi bumi. Menurut apa yang Anda katakan, dia setidaknya seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ketiga. Selain itu, konsep bumi yang telah dia pahami setidaknya akan berada di tingkat ketiga mahir atau lebih tinggi,
Duan Lingtian menebak saat dia merujuk ke pengalaman dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Lupakan saja, jangan sebut dia, membuatku merasa tidak beruntung. Huang Daniu menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian, berita tentang Anda mendapatkan fragmen kedalaman telah menyebar, mungkin Anda harus menjauh dari area pusat harta rahasia Kaisar bela diri. Itu benar, Duan Lingtian, yang harus kamu lakukan sekarang adalah melindungi dirimu sendiri. Su Li setuju. Saudara Lingtian, saya pikir Anda tidak boleh pergi juga, begitu Anda berada di sana. Keserakahan manusia akan membuat Anda menjadi target yang jelas bagi semua orang, tambah Zhang Shouyong. Hati Duan Lingtian menghangat setelah mendengarkan kekhawatiran mereka bertiga. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, kamu Duan Lingtian. Ham dingin terdengar dari pembukaan gua di depan mereka, dan itu menyebar dengan jelas ke telinga Duan Lingtian. Setelah itu, Duan Lingtian melihat sosok hitam muncul di jalan yang mereka tuju. Itu adalah pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya tampak kusam, tetapi pada kenyataannya, itu menyembunyikan niat membunuh dan memberikan rasa penindasan yang tak terlihat. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan mengulurkan energi spiritualnya. Dia bermaksud untuk mengidentifikasi kultivasi lawannya. Itu kamu. Pada saat itu, teriakan Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong mengejutkan Duan Lingtian. Energi spiritualnya hampir runtuh, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah mereka mengenal pemuda berpakaian hitam itu? Duan Lingtian, dia adalah orang yang kami sebutkan sebelumnya, tapi kami tidak berharap dia berada di dekatnya dan menguping pembicaraan kami. Su Li menjawab pertanyaan di benak Duan Lingtian menggunakan transmisi suara. Lalu, fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ke-8 itu bersamanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Li, Duan Lingtian menatap pemuda berpakaian hitam yang menghalangi jalan mereka dengan tatapan tajam. Niat membunuhnya terlihat di kedalaman matanya. Bab 975, Kekuatan Pemuda Berpakaian Hitam. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Saat Duan Lingtian menatap pemuda berpakaian hitam dengan niat membunuh melintas di matanya, tatapan pemuda berpakaian hitam yang biasa menatapnya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang sama seolah-olah dia akan melahap seseorang tertentu. Selain niat membunuh, keserakahan juga terlihat dalam tatapan pemuda berpakaian hitam itu. Sepertinya dia juga telah mendengar berita tentang aku mendapatkan fragmen kedalaman. Duan Lingtian lihai sehingga dia tidak melewatkan keserakahan di kedalaman mata pemuda berpakaian hitam itu. Dengan hanya detak jantungnya, dia samar-samar sampai pada suatu kesimpulan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memperluas energi spiritualnya dan segera menyelidiki basis kultivasi pemuda berpakaian hitam itu. Mata Duan Lingtian menyipit segera setelah dia menemukan basis kultivasi pemuda berpakaian hitam itu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian bertiga lagi. Kalian bertiga beruntung terakhir kali jadi aku menyelamatkan hidup kalian. Namun, kali ini kalian semua bisa mati bersama karena kalian berada di pihak yang sama dengan Duan Lingtian. Tatapan dingin pemuda berpakaian hitam itu mendarat di Duan Lingtian sejenak sebelum menyapu Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong. Nada suaranya dingin dan menyendiri. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kakinya. Energi asal di kakinya melonjak sebelum bergabung dengan konsep bumi dan berubah menjadi embusan energi kaki besar yang menghantam tanah dengan kuat. Bam! Suara keras bergema di udara, itu mengguncang seluruh gua saat bumi bergetar, dan gunung-gunung bergoyang. Retakan mengerikan menyebar di bawah kaki pemuda berpakaian hitam itu dan terus menyebar dalam 4 celah, menuju ke tempat Duan Lingtian, Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong berdiri. Kecepatan retakan menyebar secepat kilat, sangat cepat sehingga benar-benar menakutkan. Kengerian melanda Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong sekaligus. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan yang diluncurkan oleh pemuda berpakaian hitam itu lebih dari 50% lebih kuat dari serangan yang dia lakukan sebelumnya. Sepertinya dia menahan diri terakhir kali. Pikiran ini melintas di benak mereka bertiga secara bersamaan. Namun, tepat pada saat ini, 3 retakan yang mengandung energi mengerikan telah merayap keluar dan sudah tiba di depan mereka. Itu membuat mereka tidak punya waktu untuk melawan atau melarikan diri. Untuk sesaat, keputusasaan muncul dari lubuk hati mereka. Apakah kita akan mati sekarang? Dalam sekejap, 3 pasang mata sedikit meredup. Ledakan, ledakan, ledakan,
Ledakan. Pada saat genting, 4 ledakan keras meledak dan jelas memasuki telinga mereka dan membangunkan mereka dari trans mereka. Detik berikutnya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 3 retakan keji yang mengandung energi mengerikan yang menyebar ke arah mereka ditekan oleh kekuatan yang lebih kuat dalam jarak 1 kaki dari mereka. Terlepas dari 3 retakan yang merayap ke arah mereka, retakan yang menuju Duan Lingtian ditekan oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat. Orang yang bergerak tidak lain adalah Duan Lingtian. Tidak ada yang memperhatikan kapan, tetapi Duan Lingtian sudah berdiri tinggi di udara. Dengan jubah ungunya berkibar di udara, dia tampak sangat anggun dengan sikap anggunnya. Dengan tangan kosong, dia berdiri di sana memperhatikan pemuda berpakaian hitam itu dengan tenang seolah-olah orang yang bergerak tadi bukanlah dia sama sekali. Pemuda berpakaian hitam itu juga berdiri di udara. Energi langit dan bumi di atas kepalanya berputar dan berkumpul menjadi 800 siluet naga bertanduk kuno yang menggeliat saat mereka turun, hidup dan hidup. Transformasi Void tingkat ketiga. Sebelumnya ketika Duan Lingtian telah memperluas energi spiritualnya, dia segera menemukan basis kultivasi pemuda berpakaian hitam itu. Konsep bumi maju tingkat ketiga. Saat ini, dia bahkan bisa membaca tingkat konsep bumi yang telah dipahami oleh pemuda berpakaian hitam itu ketika pemuda berpakaian hitam itu meluncurkan serangannya. Kekuatan 800 naga bertanduk kuno. Dan ini sebelum dia meminjam energi bumi dengan beresonansi dengan bumi menggunakan konsep buminya. Jika dia meminjam energi bumi, dia bisa mengusir kekuatan 1000 naga bertanduk kuno bahkan tanpa mengandalkan senjata roh. Meskipun tatapan Duan Lingtian tetap tenang dan tenang, dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Jika konsep bumi maju tingkat ketiga dilepaskan, itu akan setara dengan kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Jika dia meminjam energi bumi, dia akan memiliki tambahan 50% kekuatan yang setara dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Seiring dengan energi asal transformasi Void tingkat keempatnya, TN, Tuan penulis mungkin telah membuat kesalahan di sini. Hanya dalam beberapa paragraf di atas, dinyatakan bahwa basis kultivasi pemuda berpakaian hitam itu berada di tingkat ketiga tetapi sekarang ternyata level keempat, yang memiliki kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Pemuda berpakaian hitam itu memiliki kekuatan 1000 naga bertanduk kuno tanpa menambahkan senjata roh. Oh, ekspresi pria muda berpakaian hitam yang awalnya menyendiri dan tenang berubah sedikit setelah Duan Lingtian menekan 4 gelombang energinya. Langkah pihak lain secepat kilat. Tanpa perlu memobilisasi energi langit dan bumi untuk membentuk fenomena langit dan bumi, dia telah menekan energinya sendiri. Aman untuk berasumsi bahwa kekuatan orang ini jauh lebih besar daripada kekuatan 800 naga bertanduk kuno yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Meskipun pihak lain tidak menggunakan senjata roh seperti dia tidak takut sama sekali. Ini karena dia tidak meminjam energi bumi untuk bergerak. Jika dia meminjam energi bumi, konsep buminya akan memiliki kekuatan tambahan 200 naga bertanduk kuno. Dia percaya pada saat itu, pemuda berbaju ungu di hadapannya ini tidak akan lagi menjadi lawannya, dan akan diinjak-injak. Tidak heran kamu bisa mendapatkan fragmen kedalaman. Sepertinya aku meremehkanmu. Ketika pemuda berpakaian hitam itu memandang Duan Lingtian sekali lagi, wajahnya telah kembali tenang, tetapi masih ada kesungguhan di kedalaman tatapannya. Dia benar-benar menganggap Duan Lingtian serius sebagai lawannya sekarang. Kekuatan Duan Lingtian, ketika Huang dan Yu melihat 800 siluet naga bertanduk kuno yang muncul di atas kepala pemuda berpakaian hitam itu, matanya tidak bisa tidak menyipit. Namun, saat dia kembali sadar, perhatiannya langsung beralih ke sosok ungu yang melayang di udara. Pada saat ini, siluet ungu saja sudah cukup untuk terlihat megah di mata Huang dan Yu. Kekuatan 800 naga bertanduk kuno sebenarnya bisa ditekan oleh Duan Lingtian hanya dengan mengangkat tangannya. Apalagi dia tidak menggunakan senjata roh sama sekali. Yang bisa dirasakan Huang dan Yu hanyalah detak jantungnya yang sangat cepat. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menerima fakta mengejutkan ini sama sekali. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang latar belakang Duan Lingtian, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian hari ini sama sekali berbeda dari kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Seolah-olah kekuatan itu berasal dari orang yang sama sekali berbeda. Itu hanya waktu yang singkat, dan kekuatan Duan Lingtian begitu kuat sekarang. Sebelum ini, Duan Lingtian memang mengatakan bahwa dia memperoleh buah roh. Mungkinkah buah roh itu yang membantunya dengan terobosan ini? Pada saat yang sama,
Huang Daniu tidak bisa tidak berspekulasi sendiri. Tatapan Su Li dan Zhang Souyong mendarat di Duan Lingtian secara bersamaan juga. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang rumit. Dibandingkan dengan Huang Daniu, keduanya mengenal Duan Lingtian sebelumnya, dan mereka praktis menyaksikannya tumbuh hari demi hari. Pada saat ini, jarak antara mereka dan Duan Lingtian menjadi lebih lebar. Kesenjangan seperti itu hampir membuat mereka mati lemas. Namun, meskipun kekuatanmu cukup mengesankan, kamu masih harus mati hari ini. Bukan hanya kamu, 3 temanmu yang lain juga harus mati. Saat tatapan pemuda berpakaian hitam itu berubah lebih dingin, energi kaki di tubuhnya bergetar hebat sebelum menjalin hubungan khusus dengan seluruh gua. Setelah beberapa saat, energi kaki di tubuhnya mendesis. Pada saat yang sama, 200 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di atas kepalanya. Saat pemandangan memasuki Huang Daniu dan pemandangan 2 orang lainnya, mereka diliputi keheranan. Kekuatan dari energi bumi bukanlah bagian dari 800 siluet naga bertanduk kuno yang dia tunjukkan sebelumnya. Mata Huang Daniu menyipit seketika. Setelah dia meminjam energi bumi, kekuatan penuhnya setara dengan 1000 naga bertanduk kuno. Dan semua ini tanpa bantuan senjata rohnya. Begitu dia menggunakan senjata rohnya, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia nantinya. Su Li dan Zhang Souyong menyipitkan mata. Detak jantung mereka meningkat, dan langkahnya menjadi lebih cepat seiring berjalannya waktu. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu kapan, tapi senyum masam sudah muncul di sudut mulut mereka. Tidak heran setelah dia melihat kekuatannya ditekan oleh Duan Lingtian, tidak hanya dia tidak mundur, tidak ada kejutan di wajahnya sama sekali. Ternyata, dia belum meminjam energi bumi. Keputusasaan muncul di hati Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Souyong. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya sangat kuat, mereka tidak berpikir Duan Lingtian dapat mengalahkan pemuda berpakaian hitam yang mampu menunjukkan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno tanpa bantuan senjata roh apapun. Tidak ada yang menyadari kapan, tapi sebuah palu raksasa tiba-tiba muncul di tangan pemuda berpakaian hitam itu. Begitu palu raksasa muncul, itu segera terjerat oleh energi kaki karena memancarkan gelombang aura tirani. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, langit dan bumi di atas pemuda berpakaian hitam itu berputar sekali lagi dan tambahan 350 siluet naga bertanduk kuno muncul lagi dengan sangat cepat di samping 1000 siluet naga bertanduk kuno. Pemuda berpakaian hitam itu memiliki basis kultivasi di transformasi Void tingkat ketiga. Ketika dia melepaskan semua energi asalnya, itu setara dengan kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Palu raksasa ini memberikan dorongan 350 naga bertanduk kuno kepada pemuda berpakaian hitam berdasarkan 400 naga bertanduk kuno. Seseorang dapat dengan mudah melihat tingkat senjata ini. Peningkatan 88%, itu senjata roh kelas 1. Duan Lingtian menyipitkan matanya sekaligus. Dia bisa langsung melihat menembus tingkatan palu raksasa di tangan pemuda berpakaian hitam itu adalah senjata roh kelas 1. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri di sana sambil memegang palu raksasa itu. Energi kaki yang besar terpancar dari tubuhnya. Dengan palu raksasa di tangannya sebagai pusatnya, itu berubah menjadi pusaran. Saat pusaran mengembang, itu memicu serangkaian suara ledakan samar. Ketika energi besar menyebar ke tanah gua, tanah mulai runtuh dan retakan padat menyebar seperti jaring laba-laba besar. Selain itu, badai-badai menyapu ke segala arah dengan pemuda berpakaian hitam di tengah, dan itu menyebar ke seluruh gua hanya dalam sekejap mata. Itu menyebabkan jubah di Duan Lingtian dan 3 lainnya berkibar kencang tertiup angin. Pergi dulu, Duan Lingtian tidak menoleh, dia memerintahkan tanpa tergesa-gesa sambil menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan tenang. Secara alami, kalimat ini sama sekali tidak ditujukan pada pemuda berpakaian hitam itu. Saat Huang Daniu dan 2 lainnya mendengar ini, mereka bertukar pandang sebelum menghela nafas lega dan meninggalkan gua. Mereka berdiri di pintu masuk gua saat mereka menyaksikan Duan Lingtian dan pemuda berpakaian hitam yang berada di jalan buntu dari kejauhan. Mereka sadar bahwa tidak hanya mereka tidak akan dapat membantu Duan Lingtian dalam menghadapi pemuda berpakaian hitam yang kuat ini, mereka mungkin malah menjadi beban baginya. Duan Lingtian melayang di udara. Dihadapkan dengan pemuda berpakaian hitam yang memiliki lebih dari 1350 siluet naga bertanduk kuno di atas kepalanya, ekspresi tenang masih ada di wajahnya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kamu adalah murid dari Sekte Nether Utara." Sebelumnya,
Dia telah mendengar dari Huang Daniu bahwa pemuda berpakaian hitam ini bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia membunuh murid-murid dari Sekte Anika dan Sekte Izumo. Karena alasan ini, orang ini kemungkinan besar bukan murid Sekte Anika atau Sekte Izumo.